Saudara ex-Kapolres Bima Kota Nusa Tenggara Barat menjadi tersangka usai terjerat kasus peredaran narkotika. Bahkan diduga ada setoran 1 miliar rupiah ke kantong mantan Kapolres. Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kini berstatus tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Status ini didapat setelah Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara pada Jumat siang. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadisantoso bilang, hasil gelar perkara melanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro. Sebelumnya, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi, juga sudah berstatus tersangka dan dipecat tidak hormat dari kepolisian. Tidak mau disalahkan sendiri, Malaungi berkilah apa yang dilakukannya atas perintah Kapolres. Bahkan dia mengaku memberi langsung uang 1 miliar rupiah dari bandar narkoba kepada AKBP Didik Putra Kuncoro. Klien kami menjalankan perintah atasan, yaitu Kapolres. Dan Kapolres tersebut adalah yang bernama Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Putra Kuncoro SIK MSI. Karena dia ditekan, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan. Komisi Kepolisian Nasional mengapresiasi langkah Polri mengungkap peredaran narkotika di kalangan anggotanya. Namun karena kejahatan narkotika memiliki ciri berjejaring, maka semua pihak yang terlibat harus diusut secara tuntas. Tapi yang pasti narkoba ini kan kerjanya berjejaring. Ya, nggak mungkin dia nggak berjejaring. Oleh karenanya jejaring ini harus ditelusurin. Tidak hanya soal apakah Kapolres terlibat atau tidak terlibat. Yang juga penting adalah mereka sendiri, para pengedar narkoba juga harus dibongkar. Sehingga kasus yang sama tidak akan terjadi kepada siapapun. Dari pemeriksaan Polda NTB, mantan Kasat Reserse Narkoba Bima Kota, Malaungi, mengaku akan mengedarkan narkoba di daerah Sumbawa. Saat ditangkap di rumah dinasnya, mantan Kasat Narkoba Bima Kota, Malaungi, memiliki 486 gram narkotika jenis sabu dan positif menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV. Dua perwira polisi di Polres Bima Kota terjerat kasus narkoba dan sudah berstatus tersangka. Bagaimana memberantas narkoba di internal kepolisian di tengah desakan publik soal reformasi kepolisian? Kita bahas bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Safarudin. Pak Safarudin, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Safarudin, polisi kini tengah kembali menjadi sorotan. Ex-Kapolres dan ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota terjaring sindikat narkoba. Menurut Anda, apa yang salah? Pertama-tama saya sangat sedih dan prihatin tentang kejadian ini di Bima. Pasti banyak masalah-masalah, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri sehingga terjadi seperti itu. Saya katakan bahwa pertama ini kan pertanda bahwa kita ini memang harus menjadi perhatian khusus terhadap reformasi Polri di bidang kultur perilaku Polri yang harus menjadi perhatian kita. Ini terbukti lagi, harusnya dia memberantas, malah dia ikut mengedarkan. Ini kan luar biasa ini. Kewenangan Polri yang diberikan kepada mereka disalahgunakan. Nah, kalau saya pertama harus kita memang akan memulai untuk jangka panjang rekrutmen Polri itu. Jangan sampai lagi ada polisi yang masuk tanpa dengan bayar-bayar, sehingga Polri yang jadi sehingga yang kalau jadi polisi nanti malah cari duit di situ polisi, tidak punya ketahanan untuk godaan-godaan. Padahal tugas Polri itu sangat-sangat riskan, sangat-sangat dekat dengan pelaku-pelaku kejahatan. Ya seperti ini,
ketika dia memberantas, mungkin awalnya memberantas, tapi lama-lama tergoda juga gitu loh. Oleh Oke. karena itu rekrutmen Polri ini harus betul-betul kita bersihkan supaya orang yang masuk polisi itu punya kompetensi, punya ketahanan. Oke. Yang kedua Mas, nanti Ya. setelah masuk itu ada asesmen. Jadi Assessment. menempatkan orang jadi Kapolres itu harus di asesmen. Oke, bahwa kita masih ingat betul selain perwira menengah yang ada di Polres Bima Kota, tetapi juga kita tahu bahwa perwira tinggi ex Kapolda Sumbar Teddy Minahasa juga terjerat kasus yang sama. Anda pernah berkecimpung di dunia kepolisian, seperti apa sebenarnya modusnya, Pak Safarudin? Ya memang kalau Polri itu tidak punya ketahanan, tidak punya kemampuan untuk pola hidup sederhana, tidak punya ketahanan di dalam godaan-godaan setiap saat, ini setiap saat akan muncul itu bahwa pelaku-pelaku kejahatan ini selalu menggoda kepada. Tapi ada jejaringnya, Pak Safarudin. Artinya di internal polisi apakah ada jejaringnya? Karena Kasat Res Narkoba juga menyebut ini atas instruksi dari ex Kapolres Bima Kota. Iya, karena ini kan sindikat. Narkoba ini sindikat. Kalau kita usut-usut dari mana barangnya pasti akan mendapatkan jejaring. Karena itu kan itu gunung es. Jadi di bawahnya itu masih banyak sekali yang belum terungkap. Kalau ada yang terungkap seperti di Bima ini, Ya. berarti di bawah juga masih banyak jejaring-jejaring yang Oke. harus dibongkar gitu. Oke. Ya, Di bawah masih banyak yang ingin saya tanyakan, jika Kasat Res Narkoba ini harus memberikan setoran ke Kapolres, apakah kemudian di tingkat atas Kapolres juga memberikan setoran kepada atasannya? kemungkinan Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan ada. Oke. Karena dia ini kan jejaring semua, makanya orang yang mau menduduki suatu jabatan juga harus dicek rekam jejak dia. Seperti apa sih selama ini, mulai dia Ibda menjadi Ibtu dan seterusnya, mulai dari Kapolsek dulu, kasat segala macam di Polres, harus punya rekam jejak, jangan sembarangan Oke. menempatkan orang. Gitu. Oke. Untuk proses pembuktiannya ini akan seperti apa ke depan, Pak Safarudin? Ya kan dua perwira itu kan sudah dijerat hukuman pasal 609 ayat 2 huruf A, yaitu memiliki di atas 5 gram dan ancaman hukumannya kan 20 tahun itu. Ya. Dan dikenakan pasal-pasal berlapis. Nah, itu kan mudah-mudahan ini memberikan efek jera. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada institusi Polri ini, saya Purnawirawan Polri kebetulan juga di Komisi 3 sangat-sangat prihatin. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi polisi seperti ini. Bayangkan saja negara membiayai sudah sampai pangkat AKBP itu, AKP kok malah tergelincir itu. Makanya jangan sembarangan, orang-orang personil di Mabes Polri jangan sembarangan menempatkan orang. Ya. Jangan sampai tidak dilihat rekam jejaknya, bagaimana orang ini selama ini, bagaimana dia tentang pola hidup dia, harus dicek seperti apa. Sehingga jangan sampai pengawasan internal juga harus diperkuat. Padahal kita punya kita Propam, kita punya Wasidik, kita punya Irwasum, Irwasda kalau di Polda. Tapi ini kan pengawasan ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Sehingga jebol lagi. Gitu. Ini sangat membahayakan negara ke depan. Ini narkoba, bayangkan saja Mas, di Bima ya, NTB, kota tidak begitu ramai, itu sudah
sudah terjadi peredaran narkoba di tempat itu. Oke, menurut Anda hukuman yang paling pantas apakah di PTDH atau mungkin ada hukuman lain untuk memberikan efek jera kepada internal Polri agar tidak mengulangi peristiwa serupa? Ya kan ada nanti sidang kode, sidang profesi, ada sidang etik, dan dipidanakan juga. Di samping dipecat, ya saya setuju, itu harus dipecat, dan juga bukan dipecat begitu saja, tapi dia pelaku pengedar narkoba, menyimpan narkoba di pasal 609 harus dipidanakan juga gitu. Oke, bahwa tadi juga Anda sudah menyebutkan Pak Safarudin bahwa dalam jangka panjang ini rekrutmen, asesmen harus diperbaiki, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dibenahi oleh kepolisian kita? Yaitu asesmen, menempatkan orang itu betul-betul punya kompetensi, punya kemampuan, punya daya tahan terhadap godaan-godaan pelaku-pelaku kejahatan. Oke, baik. Kalau itu yang saya katakan, kalau rekrutmennya salah, berarti nanti 30 lebih, kurang 30 tahun lebih nanti saya katakan bahwa adalah rampok yang berpakaian polisi. Baik. Nah, ini kayak begitu. Kelakuannya. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Bapak Safarudin telah bergabung di Kompas Petang. Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah pernyataan dari Wali Kota Denpasar